Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 101 inisiatif Anda. Lin Yu naik taksi dan bergegas ke rumah sakit, khawatir sepanjang jalan karena takut Jiang Yan mungkin dalam bahaya. Karena dalam keadaan normal, Jiang Yan jarang dimatikan, dan kantor mereka sangat nyaman untuk diisi, tidak mungkin tidak ada listrik. Setelah tiba di rumah sakit, Lin Yu bergegas ke departemen tempat Jiang Yan berada, membanting pintu hingga terbuka. Orang-orang di departemen Jiang Yan berkumpul saat ini dan mengepung studi kasus. Mereka terkejut dengan dorongan Lin Yu. Mereka melihat bahwa itu adalah Lin Yu. Orang-orang lega dan menyapa Lin Yu satu demi satu. Kepala departemen berkata sambil tersenyum, "Dr. He, mengapa Anda ada di sini? Di mana Jiang Yan?" Lin Yu tidak bisa repot-repot untuk berbicara dengan mereka. Melihat bahwa Jiang Yan adalah satu-satunya yang hilang, hatinya tiba-tiba bergetar, dan ekspresinya berubah. Tidak ada seorang pun di rumah sakit. Tidak ada rumah, dan telepon dimatikan. Ini pasti kecelakaan. Sekelompok orang terkejut dengan ekspresi gugup Lin Yu, dan kemudian seorang dokter wanita tertawa dan berkata, "Dr. He, mengapa kamu begitu gugup? Mengapa kamu takut bahwa Dr. Jiang tidak akan melarikan diri? Bagaimana kabarnya? Pergi ke toilet. Pergi ke toilet. Apakah kamu yakin?" Ketika Jiang Yan mendengar apa yang ingin dia katakan bahwa Jiang Yan berada di rumah sakit, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks, dan berbalik untuk mencari Jiang Yan di kamar mandi wanita. "Bagaimana Anda datang?" Lin Yu baru saja berbalik dan bertemu Jiang Yan, yang baru saja kembali dari toilet. Dia menghela nafas lega. Jantungnya yang menggantung lega, dan dia menggaruk kepalanya sedikit malu, dan berkata, "Kamu tidak akan pulang selarut ini, panggil saya tidak bisa lewat, jadi saya sedikit khawatir, jadi saya datang dan melihat-lihat." "Oh, telepon saya tidak sengaja rusak hari ini. Saya pikir saya akan segera kembali, tetapi saya tidak berharap itu akan terlambat." Jiang Yan menghela nafas, mengeluarkan telepon yang rusak dan menunjukkannya kepada Lin Yu. "Dr. Jiang, kamu tidak melihat tampang Tuan He yang bingung sekarang, kamu hampir membuatnya khawatir." Dokter wanita itu menggoda. "Bukankah begitu? Itu mengejutkan kita, mengira sesuatu telah terjadi." Tanpa diduga, Dokter He sangat lengket dengan Dokter Jiang. "Tanpa Dokter Jiang, saya tidak bisa tidur di malam hari." "Tidak, dengan istri cantik seperti Dokter Jiang, orang bodoh hanya bisa tidur di malam hari. Jangan bicara omong kosong tentangmu, ini namanya enai, aku tidak mengerti." Mendengarkan kata-kata geli dari sekelompok dokter, wajah Lin Yu menjadi sedikit panas, sangat malu. Jiang Yan juga menggigit bibirnya, sedikit malu, tapi wajahnya masih tanpa ekspresi, tapi sorot mata Lin Yu sangat lembut. "Karena kamu baik-baik saja, maka aku yakinlah, kamu sibuk, aku akan menunggumu di luar." Lin Yu buru-buru berkata kepada Jiang Yan, lalu berjalan keluar dengan cepat. Setelah Lin Yu pergi, sekelompok dokter berkata kepada Jiang Yan dengan nada iri, "Dr. Jiang, sungguh suatu berkah bisa menikah dengan pria yang baik seperti Dr. He. Itu benar, aku sudah lama menikah dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Jika kamu ingin berubah menjadi pria lain, bagaimana kamu bisa lari di tengah malam? Pria di keluarga kita bahkan tidak repot-repot menatapku sekarang. Tidak masalah apakah aku pulang atau tidak. Teman-teman, jika Anda punya uang dan reputasi Anda akan memburuk, periksakan ke dokter lain, dan konsistenlah, cari lebih sedikit." Jiang Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Jangan mengejekku. Mari berkonsentrasi mempelajari kasus ini." Meskipun dia mengatakan itu, dia merasa seolah-olah ada api di hatinya,
yang membuat tubuhnya sangat hangat di awal musim dingin yang dingin ini. Pada saat Jiang Yan selesai bekerja, hampir jam 1 pagi. Apa kau lapar? Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, atau mari kita makan sesuatu dulu. Sudah larut malam, mau makan di mana? Jiang Yan bertanya dengan bingung. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Lin Yu memberi Jiang Yan senyuman misterius, dan kemudian mengantarkan Jiang Yan ke kedai barbeque di sebelah Universitas Kedokteran. Meski sudah larut malam, warung barbeque masih terang benderang dan semarak. Ini warung barbeque yang sering dikunjungi Lin Yu bersama teman sekamarnya sebelum meninggal dunia, karena dekat dengan sekolah dan di sebelahnya ada jalan bar, bahkan saat ini usahanya masih sangat bagus, bisa dikatakan sudah penuh. Lin Yu meminta meja lipat dan 2 kuda kepada bos, dan menemukan tempat yang cukup terang untuk duduk. Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi dengan penasaran berkata, bagaimana Anda tahu tempat ini? Aku sudah makan dengan teman Hu Pengou 2 kali sebelumnya. Lin Yu dengan santai membuat kebohongan. Sungguh, sejauh yang aku tahu, kau sepertinya tidak pernah pulang ke rumah lebih dari pukul 10 malam. Jiang Yan menyipitkan mata padanya dengan nada dingin, jadi, bagaimana kau tahu kios ini buka sampai larut malam? Lin Yu tercengang ketika ditanya. Untungnya, dia menjawab dengan cepat dan buru-buru berkata, saya belum datang untuk makan malam selarut ini. Saya datang untuk makan malam 2 kali. Dia bertanya kepada bos dan dia memberi tahu saya. Kalau begitu ingatanmu benar-benar bagus. Jiang Yan menatapnya tajam, dan dia tidak percaya. Bajingan itu telah menunjuk untuk menyelinap keluar saat dia terlambat bekerja. Bos, ini 10 perut babi, 10 daging olahan, 10 gluten, 10 keripik kentang, 10 terong, dan 5 ginjal babi untuk diambil, kata bos Lin Yu sambil tersenyum. Bagus, bos buru-buru menjawab. Sudah waktunya makan lebih banyak ginjal untuk make up. Ada wanita cantik yang sibuk di malam hari. Pada saat ini, salah satu pria di kios di sebelahnya tidak tinggi, dan pria dengan anggota tubuh yang kokoh tersenyum kecut. Seutas rantai emas tergantung di lehernya, sesuai dengan bentuk tubuhnya, memberi orang semacam rantai emas yang digantung di melon musim dingin yang pendek. Merasa. 3 orang lainnya di mejanya berukuran hampir sama dengannya. Wajah mereka penuh daging, dan mereka tidak baik pada pandangan pertama. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka banyak tertawa dan tidak lupa untuk mengarahkan pandangan mereka ke sekitar Jiang Yan. Jiang Yan tanpa sadar merapikan kakinya, terlihat sedikit gugup. Tidak apa-apa, jangan takut. Lin Yu tersenyum padanya, lalu melepas jaketnya, berjalan mendekat dan memakainya. Kamu memberiku pakaian, apa yang kamu lakukan? Jiang Yan bertanya dengan heran. Aku milik orang besar, dan aku merasa lebih baik darimu. Lin Yu tersenyum dan duduk kembali. Saudari Yan, izinkan saya menanyakan sesuatu. Lin Yu berkata sambil menatap Jiang Yan penuh harap. Ada apa? Bicarakan itu. Apa kau tahu panti asuhan mana yang diadopsi orang tuaku saat itu? Aku ingin pergi dan melihat-lihat. Lin Yu ragu-ragu dan berkata. Apakah kamu ingin mengetahui pengalaman hidupmu sendiri? Jiang Yan menatapnya langsung dengan mata besar suiling, dan melihat melalui pikirannya. Lin Yu juga tidak berbohong, dan mengangguk. Dia tidak terlalu peduli sebelumnya, tetapi sekarang pengalaman hidup He Jiarong telah menjadi penyakit jantungnya. Kata-kata Old Song sangat benar. Orang-orang setidaknya harus tahu dari mana asalnya, dan mereka tidak bisa hidup dalam keadaan linglung. Karena dia sekarang telah menjadi He Jiarong, dia secara alami perlu membantunya mencari tahu latar belakangnya. Melihat persetujuan Lin Yu, Jiang Yan merasa sedikit tertekan. Dia terbiasa dengan kehidupan saat ini dan kehidupan He Jiarong. Dia tidak tahu jika He Jiarong menemukan orang tua kandungnya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa? Akankah dia meninggalkannya? Bahkan jika Anda meninggalkannya,
itu seharusnya. Bagaimanapun, dia tidak berhutang apapun padanya. Sampai sekarang, dia masih seorang putri yang tidak bersalah. Dengan cara yang sama, dia tidak berhutang apapun kepada mereka, kepada keluarga Jiang dalam waktu singkat kurang dari setengah tahun ini. Dia telah membayar kembali rahmat keluarganya untuk mengasuhnya. Saya ingat bahwa dia telah mengharapkan He Jiarong pergi berkali-kali sebelumnya, tetapi sekarang, mengapa dia begitu enggan? Apakah dia benar-benar menganggapnya sebagai laki-laki di dalam hatinya? Apa yang terjadi? Lin Yu melihat keanehan Jiang Yan dan bertanya dengan lembut. Tidak ada. Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Wajah Gu Jing tidak melambai. Selama bertahun-tahun, dia telah lama terbiasa menekan perasaannya di dalam hatinya, tidak menunjukkannya dengan mudah. Sebenarnya saya tidak tahu panti asuhan yang spesifik. Ketika saya kembali, saya akan bertanya kepada orang tua saya. Jiang Yan berkata dengan ringan. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Sangat tidak pantas bagi Lin Yu untuk bertanya tentang hal semacam ini sendirian. Akan lebih baik jika Jiang Yan bisa membantunya bertanya. Hei, sobat, suruh pacarmu datang ke meja kita untuk makan bersama. Pada saat ini, melon musim dingin pendek di belakangnya tiba-tiba berteriak kepada Lin Yu. Tidak, terima kasih, kakak. Lin Yu tersenyum datar padanya, dan dengan bijaksana menolak. Apa yang kau sopan? Ayo kita berkumpul, milikmu belum disajikan, ayo makan yang kita dulu. Melon musim dingin yang pendek segera berdiri, dan datang untuk mengambil air dan makanan di meja Lin Yu ke mejanya. Ya sama-sama, ayo makan bersama. 3 orang lainnya mengikuti, beberapa menarik Lin Yu, beberapa menarik Jiang Yan. Ku bilang, tidak perlu. Lin Yu membuka tangannya, lalu melangkah maju untuk berdiri di depan Jiang Yan, membantunya menjauhkan orang. Ayo pergi. Melihat pihak lain penuh sesak dan kuat, Jiang Yan takut Lin Yu akan menderita, dan menyeret sudut pakaiannya ke dalam mobil. Apa terburu-buru, cantik, saudara tidak bisa memakanmu lagi, dan suamimu ada di sini juga, kan? Kata Melon Dwarf dengan kepala miring tidak senang, dan pada saat yang sama dia melepas ikat pinggangnya dengan tangannya. 3 orang lainnya berkumpul sekaligus, dan berkata dengan wajah tidak senang, benar, tidakkah kamu memberi kami wajah, kan? Baik. Lin Yu mengangguk dengan serius, dan berkata, itu tidak memberikanmu wajah. Rumputku, kamu benar-benar gila, tahukah kamu siapa Lao Su itu? Dwarf Intermelon menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya, dan berkata kepada Lin Yu dengan kejam. Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa jika kalian berani mengganggu kami lagi, Anda harus melepas pakaian Anda dan melompat ke sungai satu persatu dengan penyesalan, kata Lin Yu sambil tersenyum. Ada sungai buatan tidak jauh dari warung ini. Ketika para tamu di meja berikutnya mendengar pertengkaran di sini, mereka semua melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Mendengar Lin Yu mengatakan bahwa mereka telah membiarkan melon musim dingin yang pendek melepas pakaian mereka dan melompat ke sungai, mereka tidak bisa menahan tawa diam-diam. Di hari yang begitu dingin, jika Anda melepas pakaian dan melompat ke sungai, Anda tidak perlu mati kedinginan. Apa yang kamu bicarakan? Jiang Yan menatap Lin Yu dengan aneh. Dia tidak tahu omong kosong apa yang dia bicarakan. Orang-orang ini tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa membuka pakaian dan melompat ke sungai di depan begitu banyak orang? Persetan, kau mengajak Lao Su bercukur. Melon musim dingin yang pendek sangat marah mendengar ini, dia menamparkan wajah Lin Yu dengan tamparan. Lin Yu meraihnya dengan ringan dan kemudian mengusirnya. Pengadilan kematian. Kulit 3 orang lainnya berubah dan mereka mengelilingi mereka dengan suara menderu-deru, tetapi sebelum mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi, mereka diusir. Para tamu di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi berseru, tetapi Lin Yu tampak kurus dan lemah, tetapi dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Bagaimana? Apa aku tidak baik?
Lin Yu memamerkan Jiang Yan dengan agak bangga. Jiang Yan sedikit terkejut. Dia tidak berharap Lin Yu menendang mereka berempat ke udara tanpa usaha apapun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Aku akan membuat tipuan untukmu. Untuk sementara, kamu tidak membutuhkan siapapun untuk memaksa mereka. Mereka harus melepas pakaian mereka dan melompat ke sungai, percaya atau tidak. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Jangan percaya, mereka tidak bodoh. Jiang Yan mengerutkan kening dan berkata. Melon musim dingin yang pendek ini kelihatannya cukup normal, apalagi tidak dipaksakan. Meskipun dipaksakan, mereka tidak bisa terjun ke sungai, apalagi melepas pakaiannya. Baiklah, mari kita bertaruh. Senyuman di wajah Lin Yu menjadi lebih tebal. Bagaimana cara bertaruh? Jiang Yan dengan mudah menerima. Lin Yu bukanlah dewa, dia tidak percaya dia bisa menang. Jika aku kalah, biarkan kamu memberitahuku. Jika aku menang, kamu beri aku ciuman. Lin Yu memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh niat buruk, dan itu inisiatifmu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.